Shalom, damai di hati, salam kasih, sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga. Kami datang menaikkan ungkapan syukur atas kasih karunia-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat yang baik ini, ketika kami masih diberi waktu dan kesempatan, kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Berilah kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau menyimpan dalam roh dan kebenaran, dan pikiran yang mau diubahkan oleh Tuhan, agar kami benar-benar menghidupi firman-Mu di dalam praktek hidup hari lepas hari, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga benar-benar hidup kami berarti dan menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman kehidupan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ada dua perikop di sana. Yang pertama, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Dan perikop yang kedua, Yesus diurapi. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita saat ini, persiapan penguburan Yesus. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, yaitu diakhiri dengan pengajaran tentang akhir zaman pada perikop sebelumnya, maka mulai di pasal 26 dan seterusnya dalam kitab Injil ini menceritakan tentang klimaks atau puncak dari pelayanan Yesus. Jalan cerita di mana Yesus mempersiapkan langkah kakinya menuju ke Golgota. Yesus telah siap dan memilih untuk taat melewati jalan salib, penderitaan yang amat sangat, penghinaan yang begitu menyayat hati, sampai pada penyaliban dan kematian, tetapi ada kebangkitan pada hari yang ketiga. Yesus menyebutkan hari kematiannya yaitu 2 hari lagi. Itu berarti pada waktu Yesus mengucapkan hal ini tepat pada hari Rabu.
2 hari kemudian akan dilaksanakan perayaan terbesar di kalangan bangsa Yahudi, itulah perayaan Paskah. Yang dalam konteks Yahudi, Paskah adalah perayaan yang dilaksanakan untuk mengingat bagaimana Tuhan Allah melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Di hari perayaan Paskah, orang Israel menyembelih domba dan di pintu rumah mereka dioleskan darah domba tersebut, sehingga dilewati oleh malaikat yang menyatakan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Orang Israel diselamatkan dari kematian dengan tanda darah domba. Nah, pada perayaan Paskah, kaum laki-laki Yahudi diharuskan ziarah ke Yerusalem. Yesus mengetahui Paskah segera tiba dan ia akan mengalami derita pengkhianatan yang telah direncanakan oleh orang-orang yang membenci dia. Ayat 3 sampai ayat 5 di situ terjadi konspirasi atau persekongkolan imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Suatu rencana jahat yang disiasati para petinggi Yahudi dengan tujuan supaya Yesus dibunuh. Rencana jahat dengan pokok percakapan berupa strategi penyaliban Yesus diadakan di istana Imam Besar Kayafas. Rencana jahat itu jangan pada waktu perayaan dengan alasan supaya tidak terjadi pemberontakan atau keributan dari kalangan pengunjung yang akan melaksanakan ziarah, termasuk orang Galilea yang nanti hadir dengan jumlah yang besar pada perayaan tersebut. Pada ayat 6 sampai ayat 13, ketika Yesus berada di rumah Simon si Kusta, terjadilah peristiwa yang sangat penting oleh seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Karena memang bagi orang Yahudi, perempuan itu tidak penting, tidak dihargai, dan tidak ada arti dalam masyarakat. Tetapi perempuan ini telah melakukan hal yang sangat berarti dan sangat penting dalam kehidupan Yesus daripada semua laki-laki dan bahkan murid-murid Yesus yang hadir pada waktu itu. Kalau kita membaca bagian Injil yang lain termasuk dalam Injil Yohanes, perempuan tersebut disebutkan adalah Maria. Tetapi dalam kitab Injil Matius sama dengan Markus, perempuan itu tidak disebutkan siapa namanya. Dikatakan perempuan itu membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, lalu mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus. Dan melihat tindakan perempuan yang menunjukkan kasih kepada Yesus, maka gusarlah hati para murid. Gusar dalam arti lain marah, gerang, dan berpendapat bahwa apa yang dilakukan perempuan tersebut adalah pemborosan, tidak berfaedah, dan membuang-buang uang. Karena minyak wangi yang dicurahkan itu seharga 300 dinar. Harga yang memang sangat fantastis di saat itu, setara dengan upah seorang pekerja setahun. Itu lenyap terbuang percuma. Dan alasan para murid gusar terhadap ekspresi perempuan yang dianggap berlebihan karena minyak yang mahal itu dapat dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Namun apakah benar mereka memiliki hati yang tulus seperti itu? Yesus sangat tahu benar isi pikiran para murid dan justru Yesus membela serta memuji perempuan itu telah melakukan perbuatan yang baik sekaligus telah membuat suatu persiapan untuk penguburan Yesus. Karena lebih baik kita memberi perhatian dan tindakan kasih kepada orang yang masih hidup untuk dirasakan daripada kepada orang yang sudah mati, yang sudah tidak dapat lagi merasakan apa-apa. Kasih dan hormat yang diupayakan oleh perempuan di Betania kepada Yesus sesungguhnya merupakan tindakan kemurahan hati yang tulus. Selanjutnya Yesus juga memberikan kritik terhadap pendapat yang mengatakan bahwa minyak tersebut bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengatakan bahwa orang miskin selalu ada dengan mereka. Hal ini bukan mau mengatakan bahwa Yesus
hendak mengesampingkan kemiskinan, tidak saudara-saudara. Tetapi ia mau mengatakan bahwa kemiskinan adalah salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Bisa jadi di dalam kehidupan manusia, kemudian juga mau menegaskan bahwa dengan alasan kemiskinan jangan kita tidak menyembah atau tidak datang kepada Allah. Yesus juga mau bahwa murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada waktu itu memahami situasi yang akan dialami oleh Yesus pada saat itu dan tidak mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang lain untuk mengaburkan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Bahkan Yesus memaknai lebih dalam lagi akan perbuatan perempuan tersebut dengan memberikan pemahaman kepada muridnya dan juga orang yang hadir bahwa hidupnya tidak lama lagi. Ia mau menekankan kematiannya sudah dekat. Jadi peminyakan tersebut yang dilakukan oleh perempuan itu adalah sebagai bentuk persiapan untuk kematian dan penguburannya. Kemudian Yesus menutup bahan bacaan kita dengan sebuah pernyataan bahwa di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Perbuatan ini adalah untuk memberitakan Injil dan mengingatkan bahwa kita juga harus melakukan pemberitaan Injil dan melakukan seperti apa yang perempuan itu lakukan. Nah, saudaraku kekasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah cerita ini, kita dapat melihat ada beberapa hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, Tuhan mengenal dan mengetahui segala sesuatu. Bahkan Tuhan sangat tahu persis isi hati kita dan apa yang ada di pikiran kita. Dan bahkan yang belum terjadi sekalipun tidak ada yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Karena itu, janganlah kita menyimpan kebencian dalam hati dan jangan berniat jahat terhadap sesama. Konspirasi atau persekongkolan jahat pada akhirnya akan kembali dan membawa pada kejatuhan dan merugikan diri kita sendiri. Tetapi rencanakanlah yang baik dan yang berkenan pada Allah, serta lakukan yang dikehendakinya. Niscaya Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal yang kedua, memang benar bahwa perempuan yang meminyaki Yesus dahulunya orang berdosa. Namun sekarang ia adalah seorang berdosa yang telah diampuni. Artinya ia seorang pendosa yang telah menyesali dosanya. Semua kita manusia tidak ada yang sempurna. Manusia telah berdosa di hadapan Tuhan sejak manusia pertama, Adam dan Hawa. Maka janganlah kita saling menghakimi satu dengan yang lain dengan menilai orang lain sebagai pendosa, padahal kita pun tidak luput dari kesalahan. Seperti apa yang dipikirkan oleh para murid pada waktu itu. Dalam Injil Matius 7 ayat 3-5 berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah berdosa, datanglah kepada Tuhan dengan penyesalan yang sungguh. Dia selalu menunggu kita untuk menyadari akan dosa kita dan bertobat. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Dengan menanggung sengsara dan penderitaan, disalibkan dan mati namun bangkit pada hari ketiga, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita manusia supaya kita beroleh selamat. Hal yang terakhir, bahwa apa yang dilakukan perempuan itu adalah bentuk ungkapan syukur dan rasa hormat yang mendalam terhadap Tuhan Yesus. Perempuan itu melakukan perbuatan yang baik dengan penuh ketulusan hati tanpa memikirkan untung rugi. Perempuan itu hanyalah seorang wanita yang lemah,
dan dianggap hina karena dosanya. Tetapi hal itu tidak menyurutkan keinginannya untuk berbuat baik. Ia mengambil bagian dan memberikan penghormatan dan kasihnya kepada Yesus yang akan segera menjalani proses penyaliban dan mati, yaitu membuat suatu persiapan untuk penguburan Yesus. Hal ini juga mau mengajak kita untuk mari kita menyatakan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Memberi persembahan dengan sukacita. Terlebih lagi mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tetaplah menabur kebaikan. Tebarkanlah kasih yang tulus bagi sesama, terutama lagi bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Di penghayatan minggu-minggu sengsara ini, kita terpanggil untuk berpuasa diakonal, menyisihkan sebagian berkat yang ada pada kita. Kita berbagi untuk dapat dinikmati dan dirasakan oleh sesama persekutuan kita yang membutuhkan. Ketika kita diberkati, maka hidup ini untuk menjadi berkat. Menyatakan kasih di saat orang masih hidup jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti daripada kita melakukan sesuatu kepada seseorang yang sudah mati, karena ia sudah tidak akan merasakan apa-apa lagi. Karena itu, mari pakailah hidup kita untuk menjadi berkat, supaya hidup kita benar-benar menjadi berarti dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.